Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Pagi ini saya sudah hadir lebih pagi ya kawan-kawan ya. Tetapi ini monolog. Kenapa monolog? Karena saya ingin menanggapi tanggapan seorang bapak pendeta yang saya yakin dia juga ini pemakan perpuluhan atau penerima perpuluhan ya. Memang judul saya agak provokatif. Biarkan sajalah. Ya kan? Kenapa? Saya bicara atas dasar fakta dan data. Kenapa sebenarnya Abraham tidak memberikan tidak menjadi masalah, tetapi karena dia punya kerendahan hati dia tidak memberikan. Sebab yang dia sebagai seorang yang memiliki janji Allah, jadi dia bisa saja nggak memberikan, tapi kerendahan hatinya dia tetap memberikan. Kenapa Melkisedek sebenarnya nggak berhak menerima perpuluhan? Karena tidak ada peranan daripada Melkisedek di dalam kehidupan Abraham, tidak punya sedikit pun. Tetapi karena Abraham ini melihat Melkisedek adalah seorang Raja Salem, kemudian dia adalah imam besar Allah, maka dia tetap memberikan. Tetapi realnya Melkisedek nggak punya peranan apa-apa. Dia tidak dalam pengembalaan dan sebagainya. Dia tidak ada peranan dalam kehidupan daripada Abraham. Tetapi para pendeta sekarang, dia punya peranan yang besar. Kalau Melkisedek saja dia berhak menerima perpuluhan daripada Abraham, kira-kira itu yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani pada pasal yang ke-7 ke-6. Melkisedek aja yang nggak berhak, kira-kira seperti itu. Maka pendeta berhak. Karena apa? Karena dia punya peranan dalam kehidupan umat. Nah, perhatikan. Demi untuk melegalkan apa yang dilakukan oleh mereka-mereka ini. Mereka berani memutarbalikkan fakta firman Tuhan. Ya saya bilang memutarbalikkan itu. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Dia mengambil Ibrani 6 tanpa membaca Ibrani. Shalom, kembali bertemu dengan saya Pendeta Joni Napitupulu. Kali ini saya akan membahas sanggahan sang debaters dalam video yang diuploadnya persis kemarin tanggal 11 ya, pagi hari Senin ya, mengenai sanggahan saya akan video dia yang mengatakan pendeta yang menerima perpuluhan itu dapat disebut sebagai pencuri. Ternyata sang debaters ini juga cerewet ya. Karena kalau saya coba ada lebih dari 20 sebenarnya poin-poin yang harusnya saya jawab ya. Tetapi karena keterbatasan saya tidak mungkin menjawab semua poin-poin sanggahan dia dan pernyataan-pernyataan dia ya. Maka saya hanya akan menjawab, mengklarifikasi. Karena itu hak saya, hanya ada 8 daripada semua hal-hal yang dia sampaikan. Karena keterbatasan peralatan yang saya punya, saya merekam video saya ini bukan dengan peralatan yang canggih, mungkin seperti sang debaters punya. Saya dengan HP Android Xiaomi ya, jadi sangat terbatas durasinya. Karena itu saya hanya akan membahas hal-hal yang saya kira perlu saya untuk jawab ya. Nah, jadi yang pertama, sang debaters ini merasa bahwa dia dimusuhi oleh para pendeta. Saya mau katakan, bro, tidak ada yang memusuhi engkau. Ya, oleh karena pandanganmu itu. Saya mau mengatakan seorang intelektual, ya, seorang yang cerdas, tidak dengan kemarahan, tidak dengan membenci, tidak dengan memusuhi ketika ada pandangan-pandangan yang berbeda. Maka seorang yang cerdas itu, seorang yang punya intelektualitas itu, dia akan menjawab argumen dengan argumen ya. Nah, itu yang harus seorang yang cerdas lakukan. Nah, saya dalam konteks ini pun demikian ya. Saya akan menjawab argumen sang debaters juga dengan argumen ya. Jadi tidak ada kebencian. Kalau Anda merasa Anda dimusuhi oleh karena statement Anda tersebut, jangan-jangan memang Anda yang nggak beres ya.
karena Anda merasa terintimidasi sendiri. Ya mungkin Anda yang penuh dengan kebencian ya. Nah, itu mungkin ya, sekali lagi saya katakan, tapi saya mau mengatakan saya mungkin bisa mewakili beberapa para pendeta bahwa kami tidak perlu sakit hati, kami tidak perlu membenci Anda oleh karena argumen Anda, sebab pemikiran yang demikian adalah pemikiran yang tidak bisa dibatasi ya. Bukan hanya Anda, bahkan jemaat yang kami layani akan ada perbedaan pandangan, itu hal yang wajar. Jemaat yang saya layani juga banyak memiliki pandangan-pandangan berbeda, lalu mereka mengujinya, diskusi dengan saya, lalu kami adu argumen. Nah, jadi tidak ada yang salah gitu ya, apa yang Anda lakukan. Jadi karena itu bro, jangan takut ya, dan jangan Anda merasa Anda dibenci, tidak ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita lihat cuplikan video berikut ini. Pada Yesus. Yesus saja yang sudah Raja Sorgawi, tidak mau menerima perpuluhan dan tidak menerima itu. Apa Yesus tidak berpengaruh terhadap kehidupan jemaat? Kalau kau mau menyamakan, jangan samakan Melkisedek, samakan dengan Jesdok yang melayani semua umat. Kamu bilang kan melayani umat, ya layan umat. Apa Yesus ada menerima perpuluhan? Oke, di situ Anda mempertanyakan, saya langsung lompat ini ya, mempertanyakan apakah Yesus menerima perpuluhan gitu ya. Nah, Anda mengajukan pertanyaan menunjukkan Anda sedang kalap gitu. Kalau orang lagi terpojok, ya, dia kalap, dia akan menggunakan apa aja. Ya. Yang penting dia merasa menang ya. Tapi justru itu menunjukkan bahwa sebenarnya argumen Anda sudah terpojok gitu. Nah, tentang perpuluhan ini ya, sehingga Anda pun sampai mengatakan apakah Yesus menerima perpuluhan, apakah Yesus minta diberikan perpuluhan. Bro, Anda nggak perlu bertanya tentang hal itu sebenarnya. Karena Anda kan dan saya pasti tahu lah siapa Yesus itu. Dia adalah Tuhan ya. Nah, jadi saya rasa ini bukan sesuatu yang perlu saya jawab di sinilah. Justru kalau saya jawab menunjukkan kita itu orang yang tidak mengerti firman Tuhan, tidak memahami tentang Yesus gitu ya. Maka oleh karena itu saya tidak perlu jawab. Nah, karena Anda pun sebenarnya sudah tahu tentang hal itu. Nah, saya akan langsung kepada poin yang ketiga. Anda mengatakan saya memutarbalikkan firman Tuhan ya dari Ibrani pasal yang ke-7 itu ayat ke-6, karena Anda merasa bahwa apa yang saya sampaikan itu sesuatu yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, padahal saya mengikuti permainan Anda. Anda mengutip Ibrani pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-6. Nah, saya juga ambil yang sama. Karena Ibrani 7 ayat yang ke-6 itulah Anda berlandaskan, itulah Anda mengatakan bahwa selain daripada suku Lewi hanya Melkisedek sajalah yang berhak menerima perpuluhan. Nah, padahal sebenarnya daripada ayat itu tidak mengandung arti seperti itu sebenarnya ya. Tapi Anda sendiri juga Anda memaksakan sebenarnya. Andalah yang memaksakan sebenarnya. Lalu Anda mengatakan, oh baca dari ayatnya yang ke-4, 5, oke, saya akan ikuti permainan Anda ya. Mari kita baca Ibrani pasal yang ke-7 ayat 4 tersebut. Oke, kita lihat Ibrani pasal yang ke-7. Saya bacakan mulai ayatnya yang ke-4, 5, dan 6. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita memberikan 10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Kemudian ayatnya, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. 6. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut sepuluhan dari Abraham dan memberkati dia. Saudara, silakan baca kembali, bahkan Anda sang debaters baca baik-baik kembali
Ibrani pasal yang ke-7, bahkan Anda bisa lihat dari ayat yang pertama, silakan. Bahkan yang mengikuti, yang menonton video saya ini, Anda selama ini yang mengagungkan, mengidolakan sang debater, Anda juga ikut, ya. Lihat, tidak satu pun ayat ini yang mengandung arti atau makna bahwa selain daripada suku Lewi, kemudian hanya Melkisedek yang bisa memungut persepuluhan. Tidak satu pun ayat itu mengandung makna yang demikian. Bahwa yang dimaksud pada ayat yang keempat sampai dan 6 itu justru adalah menunjukkan siapa Melkisedek itu, seorang yang besar. Itu makna yang dikandung di situ. Melkisedek itu seorang yang besar secara tatanan keduniaan karena dia raja di Salem. Kemudian dia juga dikatakan sebagai imam besar. Jadi dia secara tatanan keduniaan dia besar, dalam perkara rohani dia juga besar. Hanya itu, bahwa dialah yang berhak memungut persepuluhan, tidak ada sama sekali terkandung di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ini. Anda baca baik-baik daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Tidak satu pun ada makna yang bisa kita simpulkan Melkisedek lah yang berhak menerima persepuluhan setelah Lewi. Ya, baca baik-baik. Nih slide saya buatkan di sini supaya kita dapat mengerti daripada apa yang dimaksud oleh Ibrani pasal 7 ini. Nah, ini satu hal yang harus diketahui terlebih dahulu, ya. Nah, kemudian itu, ya, Anda baca baik-baik, ya, tidak satu pun. Nah, kemudian yang kedua, sang debaters ini memotong slide saya, ya, video slide saya, sehingga tidak utuh, ya, maknanya, ya. Dia memotong nggak utuh maknanya, sehingga nggak jelas, ya. Nah, Anda bisa dapat mengambil sehingga arti yang berbeda jadinya. Nah, dia bertanya, menurut hukum apa Melkisedek kami menerima perpuluhan? Itu yang ketiga pertanyaannya, ya. Menurut hukum apa kalian menerima perpuluhan? Ini saya balik tanya kepada Anda. Menurut Anda, Melkisedek itu menurut hukum apa dia menerima perpuluhan? Ya. Karena yang diatur oleh hukum Taurat itu, yang berhak menerima perpuluhan kan suku Lewi, ya. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 5 tadi, itu dia, ya. Kalau hukum orang Lewi memang diatur oleh hukum Taurat. Oke, saya ikuti permainan Anda. Kan Anda mengatakan pendeta itu apa dasar hukumnya? Kan begitu. Nah, saya mengerti sekarang kita hidup bukan di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum kasih karunia. Sebenarnya video saya yang lalu juga sudah menjelaskan bahwa kita hidup bukan lagi di bawah zaman hukum Taurat. Saya mengerti mengerti sekali gitu. Bahwa kita memang hidup di bawah zaman kasih karunia. Tapi saya kan sudah jelaskan bahwa bahwa sekalipun kita hidup sekarang di bawah zaman kasih karunia, bukan berarti Taurat itu semua hilang. Kan Tuhan Yesus sudah mengatakan satu iota pun daripada hukum Taurat tidak akan hilang sampai semuanya digenapi, sampai bumi dan langit lenyap. Sampai kapan hukum Taurat itu hilang? Sampai kalau bumi dan langit lenyap. Nah, apa yang tidak berlaku lagi dalam hukum Taurat itu? Saya sudah jelaskan di situ, Anda tonton kembali. Tapi saya ingatkan sekarang, nggak apa-apa. Yang pertama, yaitu dalam hukum Taurat ada 3 hal yang dimaktub. Yang pertama mengatur hukum seremonial. Kedua mengatur hukum sipil. Yang ketiga hukum moral. Yang berlaku yang mana? Yang moral. Ya, supaya kalian penggemar sang debaters lihat lagi video saya. Apa yang dimaksud dengan hukum seremonial, hukum sipil, dan hukum moral itu. Hukum moral itu apa? Itulah dia sekarang yang menjadi kesimpulan daripada hukum Taurat. Yang Yesus katakan. Hukum Taurat itu apa? Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu manusia. Kasih, itu dasarnya. Gitu. Itulah hukum moral sekarang yang berlaku. Kasih itu. Nah,
kasihlah orang tuamu. Kalau hukum Taurat nggak berlaku lagi, ada bagian yang nggak berlaku, berarti tak perlu kau kasih orang tuamu kan? Kira-kira gitu kan? Hukum Taurat ada yang apa yang di situ dikatakan? Jangan mencuri. Kalau begitu karena kita nggak hidup lagi di bawah hukum Taurat, berarti kau boleh mencuri? Enggak kan? Nah, hukum Taurat itu ada yang masih berlaku, namanya hukum moral. Itu dia yang menjadi inti daripada hukum Taurat. Yesus sudah simpulkan itu hukum kasih. Nah, jadi hukum Taurat itu kalau disimpulkan dia, maka adalah kasih. Nah, jadi pertanyaan saya kembali kepada Melkisedek. Apa dasar hukumnya Melkisedek itu menerima perpuluhan? Hukum Taurat? Bukan. Bukankah hukum Taurat itu datang pada zaman Musa? Jauh setelah Abraham mati, baru hukum Taurat itu didatangkan oleh Tuhan. Berapa jauh generasi daripada Abraham ke Musa? Iya kan? Kan gitu logikanya. Lalu apa dasarnya? Dasarnya adalah kerelaan dan kasih. Abraham memberikan dari dasar kerelaan dan kasih. Nah, sekarang juga demikian. Kalau kau bertanya apa dasarnya, ya dasarnya kerelaan dan kasih, Bung. Jadi kami menerima persembahan perpuluhan daripada umat Tuhan adalah dasarnya karena kerelaan dan kasih. Tidak boleh dengan paksaan, apalagi ancaman. Maleakhi pasal yang ketiga itu, bagian-bagian intimidasinya, ancamannya itu nggak berlaku lagi. Clear sudah. Tapi pendeta menerima persembahan persepuluhan yang diberikan oleh umat sah. Tidak dapat disebut sebagai pencuri. Nah, ini sekaligus juga menjawab ya. Saya mau jawab pertanyaan Anda. Pernyataan Anda yang mengatakan yang menerima persepuluhan itu adalah pencuri. Bro, kamu tuh menunjukkan kebodohanmu sebenarnya. Secara hukum, coba yang disebut pencuri itu apa? Orang yang mengambil diam-diam. Orang yang mengambil tanpa setahu orang lain. Kan itu yang disebut maling, pencuri. Iya kan? Nah, pendeta menerima persepuluhan apakah dia tidak tahu jemaat atau umat? Tidak kan? Anda pergi bertanya kepada pengacara ahli hukum, apa yang disebut dengan pencuri? Apa yang disebut dengan maling? Atau Anda buka itu kamus besar bahasa Indonesia. Nah, jadi definisi Anda itu salah, ya. Itu menunjukkan Anda itu hanya punya keberanian, tapi sorry, sebenarnya skill Anda tidak begitu hebat, ya. Nah, oke, itu menjawab. Sudah ada 4 ya, saya jawab. Nah, ada 8 ini yang akan saya jawab. Kemudian yang kelima, kamu berkata saya salah menafsirkan Ibrani pasal yang ke-7 dan 6. Karena ada kata-kata di situ Abraham pemilik janji. Anda mempersoalkan Abraham pemilik janji, ya kan? Dan bertanya apakah umat punya janji. Jadi Anda mengubah Ibrani pasal 7 6 dengan begini. Anda mengatakan kan, ya, Melkisedek yang bukan, berarti Melkisedek katakanlah kami pendeta. Pendeta yang bukan bagian daripada mereka menerima persembahan daripada Abraham. Lalu Anda ganti Abraham dengan umat. Nah, Abraham Anda katakan punya janji. Lalu Anda bertanya, lalu umat itu, jemaatmu itu punya janji apa? Apakah dia pemilik janji? Kan gitu kan pertanyaan Anda kan? Nah, justru di situ kebodohanmu nampak gitu. Sorry, saya harus menggunakan itu. Saya mengasihi Anda sekali lagi, saya tidak dalam kebencian. Anda mempertanyakan janji yang dimiliki oleh umat percaya. Anda, umat percaya, bukan hanya jemaat yang saya gembalakan atau digembalakan oleh pendeta-pendeta yang lain ya. Setiap orang yang percaya kepada Kristus juga punya janji, bro. Sama seperti Abraham yang mempunyai janji. Janji yang dimiliki Abraham adalah Tuhan mengatakan daripada Abraham akan menjadi umat keturunan kepunyaan Allah, umat pilihan Allah. Kemudian Allah akan menyediakan tanah perjanjian. Itulah janji milik yang dimiliki oleh Abraham. Nah, kepada setiap orang percaya janjinya juga ada, bro. Dan lebih dahsyat lagi. Janjinya apa? Keselamatan, surga yang kekal. Karena kalau kepada Abraham janji itu dimateraikan lewat sunat, ya.
kepada setiap orang percaya janji itu dimateraikan oleh Roh Kudus. Ini ya, bagi yang mengikuti Sang Debaters, dengarkan baik-baik ini, Anda cerna ini baik-baik supaya Anda dapat pencerahan. Jangan termakan provokasi dari Sang Debaters. Anda semua sedang dibodohkan oleh dia, ya. Jadi umat Tuhan, Anda siapapun Anda yang mendengar hari ini, Anda juga punya janji. Bahkan saya mau katakan janji itu lebih dahsyat daripada janji yang dipunyai oleh Abraham. Karena janji kepada Abraham adalah janji di mana keturunan Abraham akan menjadi umat milik Allah, kemudian dia akan diberikan tanah perjanjian. Sudah digenapi. Nah, kita juga punya janji dalam Kristus, yaitu apa? Menjadi anak Allah, dan olehnya kita akan punya yaitu surga, keselamatan. Ada. Jadi kita juga umat yang punya janji. Sang pemilik janji juga kita ini. Oke ya. Nah, itu dia. Saya menjawab yang kelima ya. Nah, kemudian dia merasa dia menyangkal bahwa Melkisedek tidak punya, dia mengatakan saya menyangkal, ya, dia menyangkal bahwa Melkisedek tidak punya peran dalam kehidupan rohani Abraham. Maksudnya saya menyangkal bahwa Melkisedek tidak punya peranan dalam kehidupan. Saya mengatakan Abraham tidak punya peranan dalam kehidupan kerohanian Abraham. Lalu dia menyangkal, gitu ya. Oh, Abraham punya, gitu ya. Karena saya memberikan argumen waktu itu, kenapa para pendeta itu layak menerima perpuluhan, bahkan lebih layak daripada Melkisedek. Ini bukan soal siapa yang besar-besaran ya. Konteksnya bukan soal besar-besaran. Anda baca kembali Ibrani pasal 7 ayat pertama sampai 7, bahkan sampai 11 pun Anda tidak akan pernah menemukan apa dasarnya, ya. So, bukan soal besar-besaran di situ, ya. Nah, jadi ayat 6 itu kuncinya pada Ibrani 7, yang bukan itu aja. Yang bukan Melkisedek, yang bukan keturunan mereka, yang bukan bagian mereka, itu Lewi. Ya, pendeta ya betul bukan bagian daripada orang Lewi. Nah, kalau Melkisedek aja berhak, ya pendeta berhak. Alasan saya apa? Melkisedek nggak punya peranan di dalam kehidupan Abraham, tapi dia ketika dia menerimanya nggak ada yang mempersoalkan. Nah, pendeta punya peranan dalam memberikan pencerahan rohani, doa, dan banyak hal lain lagi, ya, dalam pengembalaan, gitu. Nah, lalu yang menjadi hal yang ini menggelikan gitu, argumen daripada Sang Debaters ini menunjukkan kedangkalan dia sebenarnya memahami, mendalami satu firman Tuhan. Nah, argumennya apa? Mengenai tentang Melkisedek ini, ya, argumennya apa? Dia memberikan argumen bahwa di mana saya tahu ada imam besar di Duri. Dari mana saya bisa tahu imam besar Katolik Paus? Yaitu lewat TV-TV. Kira-kira gitu argumennya, ya. Nah, sekarang kan saya mau bertanya, karena Melkisedek menurut Bapak Pendeta ini tidak berpengaruh dalam kehidupan rohaninya si Abraham. Padahal dia nggak tahu itu imam besar. Dari mana Abraham mengenal dia kalau tidak pernah melihat, mendengar? Lucu kan? Contohnya saya. Dari mana saya tahu ada imam besar di Duri ini? Tak tahu saya. Ya kan? Dari mana saya tahu ada imam besar Katolik? Paus. Dari TV-TV, saya lihat di TV begini berita-berita. Anda tahu ada imam besar Paus, imam besar Katolik di TV. Oke. Tapi apakah itu menjawab argumen Anda? Apakah itu mematahkan pandangan saya bahwa Abraham tidak punya peranan kerohanian dalam Melkisedek tidak punya peranan kerohanian terhadap Abraham? Apakah itu bisa mematahkan? Saya mau mengatakan tidak. Bahwa Abraham mengenal Melkisedek, iya. Sama seperti Anda, argumen Anda tadi itu. Apakah dengan Anda mengenal seorang imam besar Paus Katolik lewat TV,
lalu otomatis sudah dia punya peran di dalam kehidupan rohanimu? Kan enggak kan? Apakah Paus yang kau kenal di TV itu memberikan engkau doa secara pribadi? Dia telepon kau? Enggak kan? Lalu dia pernah nggak kamu terima firman? Ya, dia khotbah, kamu di gereja di ruangan yang sama? Enggak kan? Pernah dia kunjungi kamu? Enggak kan? Atau dia kenal namamu? Enggak kan? Nah, tidak artinya tidak punya peranan walaupun kau kenal itu lewat TV. Nah, kami para gembala, pendeta, dia kenal siapa jemaatnya satu persatu. Dia doakan satu persatu. Minimal sekali seminggu lah, minimal lah kalau saya bilang. Yang kalau kau bilang pun tiap hari nanti kau nggak percaya. Sekali seminggu lah minimal menyiapkan makanan rohani. Ya. Sakit dikunjungi dan sebagainya. Maka kan itulah yang menjadikan kami lebih berhak. Sama seperti suku Lewi yang memang mereka fokus melayani umat Israel secara rohani, ya, yang mendoakan mereka, melayani dalam bait Allah dan sebagainya. Nah, itu dasarnya. Jadi itu ya saya jawab. Nah, jadi rasanya sudah tuntas 8 pertanyaan sang debaters. Itu yang saya jawab ya. Nah, sekali lagi saya mau katakan, saya bukan pendeta yang seperti kamu tuduhkan. Saya mengasihi Anda ya, bahwa saya bagian daripada yang telah menikmati perpuluhan. Pemakan perpuluhan atau penerima perpuluhan ya. Memang judul saya agak provokatif. Biarkan sajalah. Bukan. Biar kamu tahu, saya punya 2 tempat pelayanan. Dari satu pelayanan saya ke tempat yang lain setiap saya melayani ya. Contoh minggu kemarin, kamu ajak saya debat. Itu saya sedang melayani 2 tempat. Dari satu tempat ke tempat yang itu jaraknya itu 4 jam bro. Dan saya ke sana itu menggunakan sepeda motor yaitu Supra X 125. Saya punya anak 4 sudah kuliah yang paling tua. Dan tahu kamu berapa pemasukan saya dari pelayanan saya setiap bulan? Tidak pernah 2 juta. Di bawah 2 juta bro. Dan saya harus banting otak, banting tulang untuk cari tambahan. Ya, kamu tahu bisakah orang hidup dari 2 juta bro? Ya, saya ngasih Anda. Ya, nah tetapi kalau saya mengatakan, saya harus berani mengatakan iya adalah iya, tidak adalah tidak. Sekalipun saya tidak menikmatinya ya, tapi saya harus membela kebenaran gitu. Nah, apa hukum hamba Tuhan sekarang para penggembala menerima perpuluhan? Sama seperti Melkisedek. Satu kesimpulan ya. Melkisedek dasar hukumnya adalah kerelaan dan kasih. Nah, sekarang juga karena kerelaan dan kasih. Kalau Anda mempertanyakan kembali, orang suku Lewi itu kan dasarnya karena imam. Dia imam diangkat. Kami gembala itu juga imam diangkat oleh Kristus. Ya, Kristus yang beli SK kepada kami. Itu jawabannya ya. Jadi kalau suku Lewi keimaman mereka berdasarkan hukum Taurat, kami para pendeta keimaman kami berdasarkan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Matius pasal 28 19 sampai 20. Demikian Tuhan Yesus berkati, kiranya ini boleh mencerahkan siapapun yang mendengarkan hari ini. Semua harus mencari kebenaran, tapi jangan fanatisme sempit, gunakan akal sehat. Shalom, Tuhan Yesus berkati.